membiasakan orang untuk memiliki karakter-karakter yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Ramadan ini mengajarkan kita kedisiplinan yang luar biasa. Jadi ketika waktunya sahur ya sahur, jamnya ya itu, gitu ya, tidak boleh lebih. Ketika berbuka puasa jam itu ya jam itu, sebelumnya tidak boleh ya. Dan setelahnya pun kita bersegera, itu satu kesunahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Maliki dimanapun Anda berada, tetap di channel Uin Maulana Malik Ibrahim Malang yang sudah Anda like, comment, share, dan juga subscribe. Dalam kesempatan kali ini masih di Syiar Ramadan di tahun 2025, kita masih sangat antusias untuk memberikan sesuatu yang sangat berharga dalam keseharian Anda. Tentunya saya sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa. Kita sapa terlebih dahulu, beliau adalah Ustadzah Siti Ma'rifatul Hasanah MPD, pengasuh Ma'had Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, akhirnya kita bertemu di sini Ustadzah ya. Alhamdulillah setelah beberapa tahun. Bagaimana kabar hari ini Ustadzah? Alhamdulillahirabbil alamin. Masih dalam suasana Ramadan ya. Ramadan, harus tetap sehat, tetap semangat kata Ustadzah. Alhamdulillah. Baik Ustadzah, untuk kali ini kita akan membahas sebuah tema membangun karakter Islami melalui pendidikan Ramadan. Nah, mungkin bisa disapa di sahabat Maliki di rumah, monggo Ustadzah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maliki Podcast, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berbincang-bincang tentang membangun karakter Islami di bulan Ramadan. Baik, sebagaimana kita tahu Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, dan ketika Allah berfirman ya di surat Al-Baqarah tentang kewajiban bulan puasa, kewajiban berpuasa ini, Allah menggunakan nidaur rahmah. Jadi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sana Allah menggunakan panggilan sayang ya. Jadi ya ayyuhallazina amanu. Jadi sama dengan kita ketika meminta tolong kepada anak kita, mahasiswa kita atau orang untuk melakukan satu pekerjaan, kita manggilnya dengan panggilan sayang ya. Kakak misalkan ya, atau itu dalam Ustadzah ya, sayang itu. Jadi Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Ada panggilan sayang, nidaur rahmah yang ada di sana. Dan dalam ayat ini ada 3 segitiga emas. Ya, jadi ada dilandasi dengan keimanan. Ya, kemudian di sana diikuti dengan amal soleh yang berupa puasa Ramadan tadi. Kemudian satu sisi yang terakhir adalah la'allakum tattaqun, untuk mencapai derajat takwa. Dan takwa ini adalah representasi dari karakter Islami. Karena dalam takwa itu terhimpun perintah-perintah yang baik, kemudian dijauhinya larangan-larangan yang Allah telah tetapkan. Jadi kalau definisi takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajitinabu nawahihi siron wa alaniyatan. Jadi bagaimana kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, kemudian menjauhi larangan-larangannya, baik secara sembunyi-sembunyi ya, secara rahasia, tidak ada orang sama sekali, ataupun ketika di keramaian. Jadi posisi kita itu sama, tetap melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Dan puasa ini bisa membentuk karakter takwa, yang mana karakter takwa ini sudah menghimpun sekian banyak nilai-nilai yang ada dalam Islam. Jadi kalau karakter sendiri itu adalah nilai, kemudian sifat, ya, sikap, dan kebiasaan-kebiasaan yang telah mengakar dan sampai bisa menjadi satu kepribadian seseorang. Jadi misal ada 2 orang yang namanya sama gitu Mbak Maya. Nah itu yang membedakan selain ciri-ciri fisik, biasanya adalah karakter. Jadi misalkan ada nama A gitu ya, A yang disiplin misalkan. Nah itu karakternya terbawa. Sampai mungkin kalau kita di kampus juga, kalau ada mahasiswa itu, kalau ada dosen A ini biasanya disiplin, itu sampai turun-temurun akan dikenal sebagai orang yang disiplin. Jadi itu karakter. Dan itu mengakar sampai menjadi satu pembeda antara satu orang dengan orang yang lain. Gitu. Dan puasa ini membiasakan orang untuk memiliki karakter-karakter yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam.
Baik, cara membentuk karakter sendiri itu kayak gimana Ustazah? Okay. Jadi kalau boleh dibilang ya, puasa ini Ramadan itu seperti diklat global. Wah, okay. Jadi kalau ada international university, ini ada international training atau apa ya yang sifatnya itu universal. Jadi diikuti oleh seluruh umat Islam dengan goal setting adalah takwa tadi. Nah, dalam Ramadan ini kita melalui 30 hari ya selama Ramadan ini atau 29 hari ini kita dilatih ya baik untuk mencapai takwa derajat takwa misalkan ya atau tadi karakter sendiri itu bisa melalui beberapa tahapan. Misalkan yang pertama itu tetap melalui knowing ya atau pengetahuan, pemahaman. Selama Ramadan ini kita juga banyak sekali kajian-kajian, kajian-kajian terkait dengan keislaman, kemudian tadarus, baik yang tadarus murni membaca ayatnya saja atau yang kemudian dibedah dengan tafsirnya. Kemudian juga banyak nasihat-nasihat. Mungkin salah satunya tujuan dari Maliki Podcast juga demikian ya, memberikan pemahaman terkait dengan ajaran Islam, ya nilai-nilai Islam yang ramah, gitu ya. Kemudian setelah pemahaman dilakukan pembiasaan. Pembiasaan ini membiasakan ya, jadi anak-anak itu tidak hanya memahami dan mengerti tapi juga bisa mengimplementasikan. Dan ketika Ramadan ini karena memang ini bulan yang penuh berkah ya, semua orang itu berusaha untuk menampilkan versi terbaik dari dirinya ya. Yang jarang senyum selama Ramadan itu luar biasa menjadi ramah ya. Kemudian orang yang dulunya sering marah-marah ya kemudian menjadi sabar. Bahkan yang mungkin jarang bersedekah ketika Ramadan berlomba-lomba bersedekah. Jadi kebiasaan-kebiasaan positif tadi ini sangat membantu sekali pembentukan karakter anak. Jadi anak itu mulai dari di semua lingkungan ya, di rumah dia menemukan ibunya yang dulu sering teriak-teriak ya langsung tiba-tiba menjadi soft spoken gitu agak ya. silent ya Kemudian di sekolah juga demikian. Gurunya, siswanya ya semuanya itu menampilkan sisi positif ya. Jadi versi terbaik dari masing-masing individu itu ingin ditampilkan di bulan Ramadan. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang lain, salat berjamaah, masjid kita lihat selalu penuh ya. Jadi anak benar-benar melihat oh ini loh idealnya gitu ya. Kemudian itu yang bisa dia ambil dan bisa dia laksanakan, dipraktekkan di bulan-bulan yang selanjutnya. Kemudian selain tadi pemahaman, pembiasaan, juga ada keteladanan. Nah di bulan Ramadan itu juga keteladanan luar biasa, di semua orang itu kemudian juga berusaha untuk melaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi bahkan supir angkot ya, kalau dulu biasa kan kalau ini marah-marah gitu ya, nah ini tidak ada sama sekali. Jadi semua itu benar-benar damai ya, dan keteladanan kita dapatkan gitu, betul-betul tentram sekali ya. Kita beli biasanya tawar-menawarnya luar biasa. Nah ketika Ramadan itu justru kembali ya. bonusnya banyak. Kemudian juga pengendalian diri. Di bulan ini juga pengendalian dirinya sangat terlihat sekali ya, pengendalian emosi, kemudian pengendalian kita makan, minum, ya, pengendalian amarah, pengendalian dirinya itu sangat tampak ya di bulan Ramadan ini, dan semua orang juga berusaha mengendalikan dirinya masing-masing. Ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga dan ya melatih kesabaran ya, kemudian bagaimana anak itu bisa menahan amarahnya ya, menahan hawa nafsunya. Ini benar-benar dilatih selama bulan Ramadan ini. Iya, berarti pendidikan itu tidak hanya di lingkup untuk pendidikan kayak contoh di sekolah atau universitas saja ya, di rumah juga dan di lingkungan sekitarnya Ustazah ya. Di rumah, di lingkungan sekitar kita, dan itu semuanya kalau Ramadan itu terkondisikan dengan sangat baik. Iya, baik. Biasanya hanya di sekolah saja, mungkin di kampus saja, tapi selama Ramadan ini semua orang bisa menjadi guru ya, karena semua orang itu juga berusaha benar-benar dia menang gitu ya, di bulan Ramadan ini. Bahkan kita kan sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kita biasanya berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadhana. Nah, ketika
kita sampai di bulan Ramadan itu wujud syukur kita adalah kita bisa melaksanakan semua ajaran-ajaran Islam itu dengan sesempurna sebisa mungkin. Masya Allah, pelan-pelan nih Ustazah ya. Ya. Menurut Ustazah sendiri, ini kan kalau di sekolah-sekolah sering marak sekali kalau Ramadan ini adalah ada pondok Ramadan. Itu apakah berkaitan dengan pendidikan karakter ini, Ustazah? Betul sekali. Jadi pondok Ramadan itu sebagian dari penanaman karakter, terutama bagian pemahaman tadi. Ya, jadi memang anak-anak itu kan kadang tidak melakukan karena tidak tahu. Nah, jadi pemahaman itu masih menjadi hal yang harus kita terus berikan, terutama di usia-usia sekolah. Jadi pemahaman ini bisa di lingkungan formal sekolah, ya, kemudian informal di rumah, di keluarga, atau non formal yang di masyarakat. Nah, pondok Ramadan yang digelar di sekolah-sekolah itu juga bagian dari memberikan pemahaman, ya, nilai-nilai Islam kepada anak-anak. Dan biasanya juga melalui karantina gitu ya, mungkin 3 hari, 2 hari, dan melalui buku-buku khusus yang disiapkan oleh sekolah. Itu sangat membantu sekali karena anak-anak itu excited sekali. Jadi minta tanda tangan. Betul, minta tanda tangan. Ketika ada ceramah di masjid dicatat, ya. Kemudian ada ayat-ayat yang dihafalkan, ada hadis yang dihafalkan, kemudian ada perilaku-perilaku baik yang harus mereka terapkan. Itu benar-benar dibaca, ya. Kemudian dipahami, kemudian anak-anak memahami, oh kalau saya melakukan ini pahalanya ini dan manfaatnya ini. Kalau saya tidak melakukan, konsekuensinya ini. Mereka menjadi paham, ya. Kemudian dari paham inilah kemudian nanti akan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ustazah. Nah, kalau sekarang itu banyak sekali orang yang pengen praktis. Jadi contoh mereka belajarnya YouTube aja gitu kan. Gimana kalau kayak gitu, Ustazah? Karena di masa sekarang juga tidak dipungkiri bahwa media sosial itu berperan besar sekali. Menurut saya belajar di YouTube bukan satu hal, kan justru itu merupakan sedekah jariah ya bagi yang punya YouTube selama itu kontennya positif, kemudian memang mengajarkan hal-hal yang baik ya dan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi belajar dari YouTube, belajar dari manapun ya, kemudian selama sumbernya itu bisa dipercaya ya, kemudian mengajarkan hal-hal yang positif itu. Karena di zaman sekarang ya anak-anak di generasi-generasi yang memang melek media dan lebih cepat ya. Kalau kita mungkin dulu belajar dari buku bisa konsentrasi lebih lama. Anak sekarang itu sudah dari kecil mereka terbiasa melihat gambar, kemudian visual, gambar yang bergerak visual. Jadi ketika membaca buku mungkin konsentrasinya ya masih sama tinggi, tapi kalau lihat video itu lebih menarik ya mungkin bagi anak-anak. Dan menurut saya tidak masalah ya selama konten-konten tersebut juga masih positif ya dan masih mendukung, bisa support pembentukan karakter anak. Kalau Ustazah sendiri kan sebagai pengasuh Mahasiswa Ampel Al-Ali, bagaimana membentuk karakter untuk anak-anak mahasiswa baru ya, sekarang semester 2 di Ustazah ya, bagaimana mengaturnya saat ini? Kalau selama di Ramadan atau sebelum Ramadan ini? Saat Ramadan ya. Saat Ramadan ini di kampus itu juga ada di Ma'had ya, ada tambahan beberapa taklim. Kalau dulu kan taklim kami ada taklim Al-Quran, Afkar ya, kemudian ada sosial keagamaan dan beberapa yang lain. Nah, selama Ramadan ditambah dengan kajian sebelum berbuka puasa. Jadi menunggu iftar ini kami ada kajian-kajian. Kalau di kampus 1 dan kampus 3 itu ada kitab Lubabul Hadis. Jadi ada ngaji kitabnya ada ngaji kitabnya. Lubabul Hadis itu ada 40 bab. Ya, masing-masing bab itu ada 10 hadis. Dan itu targetnya khatam. Jadi 30 hari. 30 tidak sampai karena anak-anak libur itu tanggal berapa Mbak ya. Jadi agak lupa di sana. Lumayan. Nah, itu diharapkan nanti dengan mengerti memahami 400 hadis berarti ya. Itu anak-anak juga bisa menambah khazanah pengetahuan ya, dan kemudian bisa diamalkan gitu. Kemudian selain di kampus 1 dan kampus 3 ada di kampus 2 itu ada kitab Adabul Alim Wal Muta'alim. Kemudian satu lagi apa Mbak ya? Saya agak lupa ya. Ada satu kitab lagi. Jadi memang agak 2 kitab ya kalau di kampus 2, kampus 1 dan kampus 3 ada satu kitab tadi Lubabul Hadis. Kemudian juga ada kajian setelah zuhur di Masjid Ulul Albab ya. Baru nih ya sekarang ada. Khusus kemarin belum ada akhwat, tapi sepertinya kalau mengenai ikhwan juga masih boleh bergabung ya. Kalau di Masjid Tarbiyah kan sudah lama ada kultum setelah zuhur. Itu dimulainya. Berarti benar-benar ditata nih Ustazah ya, biar efektif di sana.
Kemudian kalau yang lain pembiasaan seperti tarawih ya, kemudian kegiatan mabena masing-masing itu juga banyak terkait dengan Ramadan ini, iftar berjamaah, kemudian mungkin nanti ada pengarahan-pengarahan, ada tausiah-tausiah itu yang di masing-masing mabena. Ya, jadi di dalam ma'had kita sendiri tidak akan menjadikan kita bosan ya. Betul. Seharian full banyak sekali kegiatan. Baik Ustazah, kita kembali lagi ke tema kita tadi. Kalau semisal Ramadan sudah selesai, bagaimana untuk mempertahankan ini karakter yang 1 bulan kita bentuk nih Ustazah? Jadi emang idealnya itu ya suasana kita tuh seperti Ramadan, gitu ya, Mbaknya. Jadi balance antara duniawi dan ukhrawi. Kemudian semua orang tuh benar-benar ingin tampil seperfect mungkin. Yang biasanya sibuk hanya bekerja saja, benar-benar meluangkan waktu untuk sholat jamaah. Ya. Dan seharusnya memang ini tidak hanya di bulan Ramadan, tapi bertahan ya, sampai nanti di Ramadan lagi kita tambahkan lagi. Gitu. Dan misalkan kita ambil apa yang sudah terbiasa kita laksanakan ini dalam kehidupan sehari-hari juga sangat positif. Misalkan kita bangun tidur, kalau bulan puasa itu kan kita ada yang langsung sholat lail, bangun lail, ada yang sahur. Dalam sahur itu ada satu momen namanya imsak. Ya, imsak itu adalah momen kurang lebih ya 10 menitan ya, yang kita sebenarnya masih boleh makan, tapi kita sudah sudahi ya untuk ihtiyat, hati-hati agar tidak sampai kebablasan di waktu fajar subuh tadi, sehingga puasa kita tuh aman gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari misalkan tadi kita pakai ya, kalau kita ada tugas tuh deadline gitu ya, kemudian ada persiapan ini, ada waktu-waktu ihtiyat gitu ya, nah, itu hidup kita juga akan lebih disiplin ya. Jadi Ramadan ini mengajarkan kita kedisiplinan yang luar biasa. Jadi ketika waktunya sahur ya sahur, jamnya ya itu gitu ya, tidak boleh lebih. Ketika berbuka puasa jam itu ya jam itu, sebelumnya tidak boleh ya. Dan setelahnya pun kita bersegera itu satu kesunahan. Jadi mengajarkan disiplinnya luar biasa. Mengajarkan kesabaran ya, kejujuran. Kemudian saling tolong menolong ya, bersedekah, kedermawanan. Ini semuanya positif-positif di bulan Ramadan ini. Kalau kita bawa dalam kehidupan kita itu menjadi satu nilai positif yang luar biasa, dan seharusnya memang bertahan ya. Tetapi ya rata-rata memang kita biasanya susah mempertahankan sampai di Ramadan yang akan datang ya. Habis lebaran aja udah makannya gak karuan. Setelah Ramadan berkurang sedikit demi sedikit. Memang idealnya ketika takwa tadi sudah melekat ya pada diri seseorang, dengan latihan selama 30 hari tadi, kemungkinan pasti akan ada yang membekas ya. Meskipun mungkin tidak seluruhnya, tapi akan ada yang membekas ya. Jadi tergantung nanti seberapa kuat ya seseorang tadi yang mempertahankan nilai-nilai sudah biasa dilakukan. Apakah takwa itu jadi pondasi utama, Ustazah? Menjadi pondasi utama ya. Jadi takwa itu kan tujuan dari puasa. Puasa ini nanti goal settingnya adalah takwa. Jadi target utamanya adalah takwa. Nah, biasanya kan target itu tercapai ya dengan 100%. Iya. Sesuai target. Ada 90% ya. Jadi ketika sudah terbiasa dengan hal-hal yang positif selama Ramadan, memang akan ada yang berkurang ya setelah Ramadan, tapi juga akan ada yang tetap, bahkan ada yang terus bertambah gitu. Jadi dan ini juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan kita ya. Jadi lingkungan tadi benar-benar luar biasa, dan lingkungan Ramadan itu support sekali terhadap pembentukan karakter tadi. Masya Allah, iya. Jadi dari karakter anak kecil pun sampai dengan dewasa harus ditata dengan rapi nih di bulan Ramadan ini. Ya Ustazah, kalau tadi sempat dibilang ada iftar, ada imsak di ketika sahur. Menurut Ustazah sendiri, lebih condongan mana sih, didulukan qiyamul lail atau sahur dulu tuh Ustazah? Karena ada mengakhirkan sahur itu kesunahan, jadi menyegerakan berbuka itu satu kesunahan, mengakhirkan sahur juga kesunahan. Mungkin lebih tenang kalau kita tuh sholat lail dulu, tapi itu tidak masalah kan. Tahajud itu setelah tidur ya, jadi mau apakah kita mau sholat dulu ya atau mau sahur dulu, tapi nanti diakhiri lagi dengan minum air putih biasanya gitu ya. Jadi sahur dulu misalkan ya, kita bersama-sama dengan keluarga atau mungkin sendiri, kemudian nanti di salat dengan salat qiyamul lail, kemudian diakhiri dengan air putih lagi ya, untuk mengakhiri, mendapatkan kesunahannya dari sahur, mengakhirkan sahur tadi. Itu tidak selonggarnya ya, seluangnya. Jadi apakah mau sholat dulu kemudian sahur ya, atau sahur dulu kemudian sholat ya. Tetapi kesunahannya memang sahur itu diakhirkan gitu.
atau tadi di modifnya ya, pokoknya diakhiri dengan air Air putih putih dulu dulu ya. ya. Kalau imsaknya sekarang jam 4.08 gitu ya, jam 4.08 lah kita mengakhirkan dengan minum tadi, meskipun tadi mungkin makannya jam 2 malam ya, atau ada yang makan jam 10 malam ya, boleh, tapi diakhiri dengan sahur, ya, kita sahur meskipun itu hanya seteguk air putih. Masya Allah, sangat luar biasa ya Ustazah, dan itu akan dilipat gandakan ini ya, untuk seluruh amalan kita. Karena kan seringkali itu kalau kita lihat orang berjamaah untuk sholat subuh, jadi biar tidak ketinggalan sahurnya mulai jam 2, habis itu qiyamul lail sampai dengan ini ya, subuh di sana. Baik Ustazah, untuk membangun karakter Islam sendiri ini, peran dosen sebagai penyumbang ilmu bagaimana Ustazah? Jadi karena di pendidikan itu, pendidik itu kan sebagai role model juga ya Mbak ya. Jadi menjadi pendidik itu tidak sekedar berceramah gitu ya, kemudian menilai, tapi juga memberikan teladan kepada anak-anak, sehingga di kelas itu memang tadi keempatnya itu tadi dilaksanakan. Jadi memberikan pemahaman ya, dari aspek kognitif itu diberikan pemahaman, bahkan kalau kita di Islam itu lengkap dengan dalilnya ya. Kalau kita di kajian-kajian Islam itu kan selain memberikan konsep, ini definisi ya, kemudian ini cara mengimplementasikan, kemudian ini manfaat melaksanakan, ini konsekuensi kalau tidak melaksanakan, itu sampai diberikan dalilnya ya, penguatnya, bahwa di Al-Quran itu ini perintah yang diberikan oleh Allah, kemudian ini larangannya. Itu secara kognitif, secara pemahaman diberikan kepada mahasiswa ya. Kemudian kalau secara implementatif ya kita menginternalisasikan tadi, misalkan nilai-nilai kejujuran itu mungkin bisa kita dapatkan dalam tugas anak-anak gitu ya. Kemudian juga mengajarkan kedisiplinan, ya, kemudian tanggung jawab, bahwa kalau diberikan suatu tanggung jawab itu harus ditunaikan secara penuh gitu ya, dengan penuh dedikasi, integritas gitu. Itu dengan pembelajaran di kelas internal, secara internal, atau mungkin bisa kita berikan contoh-contoh juga ya. Kemudian kalau yang 3 tadi dengan keteladanan ya, kalau kita mengajarkan berbuat baik ya kita juga memberikan contoh gitu ya. Dari kita dulu di sana ya. Betul. Kemudian karena itu lebih mengena ya. Jadi kalau mungkin Mbak Ima juga ingat ketika diajar kemudian beliau langsung mencontohkan itu teringatnya lebih lama. Iya, kena di hati itu dan langsung. Kemudian juga pengendalian diri. Jadi pengendalian diri di sini terkait dengan banyak hal juga. Kalau di kelas ya bagaimana kita juga tidak membuat anak-anak itu, membuat anak-anak merasa aman lah ya. Jadi pengendalian diri, meskipun sudah Mbak, ada hal-hal yang buat kita itu sudah pengen marah misalkan ya, itu harus kita lihat situasi kondisinya ya, kira-kira ini berdampak positif atau tidak ya. Ada kan marah yang positif ya, ada marah yang kemudian justru itu negatif. Jadi mengajarkan pengendalian diri kepada anak-anak juga. Cuma kalau di kampus mungkin yang banyak itu ya keteladanan kayaknya Mbak ya. Jadi kadang kita melihat seorang dosen itu kita sudah tercermin semua gitu ya. Jadi beliau itu seperti ini. Jadi dengan mendengar nama beliau, melihat beliau itu sudah beliau itu orang yang seperti ini. Saya harus mencontoh ini. Itu kan banyak juga. Baik Ustazah. Ya, sebelum kita tutup di akhir penghujung, ada nasihat yang bisa disampaikan kepada sahabat Maliki di rumah, monggo Ustazah. Terima kasih sahabat Maliki Podcast. Memang Ramadan ini adalah momen yang kita temui hanya setahun sekali dan sebisa mungkin kita maksimalkan. Jadi kalau sekarang di bulan Ramadan semua orang ingin menampilkan versi terbaik dari dirinya. Semoga ini tidak hanya di bulan Ramadan tapi juga bisa terus ya, secara sustainable, secara continue, nanti berlanjut di bulan-bulan selanjutnya, sehingga kita bersama-sama ya berikhtiar untuk mencapai derajat takwa. Dan takwa ini tidak hanya kita cukupkan ya di bulan Ramadan, tapi juga akan terus kita jaga ya, kita tingkatkan terus di bulan-bulan selanjutnya. Masya Allah, terima kasih sekali Ustazah, podcast kali ini menambah ilmu saya sendiri dan juga mungkin untuk sahabat Maliki di rumah. Baik sahabat Maliki, demikian untuk podcast kali ini. Kita akan bertemu kembali dengan podcast berikutnya, tetap di Syiar Ramadan di channel UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.